Mengguncang dunia, seruan boikot Israel menggema di Timur Tengah. Liga Arab serukan boikot lebih kuat pada Israel. Mengguncang dunia, seruan boikot Israel menggema di Timur Tengah. Liga Arab serukan boikot lebih kuat pada Israel. Asisten Sekretaris Jenderal Liga Arab Said Abu Ali telah mengatakan untuk menguatkan boikot negara-negara Arab terhadap Israel sebagai alat yang efektif untuk menghadapi pendudukan Israel. Ali mengungkapkan hal itu pada pertemuan dengan delegasi Arab di Sekretariat Umum Organisasi di Kairo, Mesir. Pertemuan ini terjadi ketika otoritas pendudukan Israel masih melanjutkan kampanye agresif sistematis mereka terhadap rakyat Palestina, kesucian mereka dan harta benda mereka, kata Ali seperti dikutip dari Arab News. Kejahatan yang sedang berlangsung ini memerlukan intervensi masyarakat internasional, terutama Dewan Keamanan PBB dan juga organisasi regional dan juga internasional untuk memikul tanggung jawab mereka dan menghentikan kebijakan standar ganda, tambahnya. Menurutnya, ratusan resolusi internasional yang relevan menyerukan untuk menghentikan agresi terhadap rakyat Palestina dan mengakhiri pendudukan Israel telah dikeluarkan, tetapi tidak dilaksanakan. Ali pun menyerukan tekanan terutama ekonomi untuk memaksa kepatuhan Israel. Sementara Kepala Delegasi Palestina pada pertemuan tersebut, Muhannad Al-Aqlaq, mendesak negara-negara bagian parlemen dan masyarakat sipil untuk bergabung dalam boikot serupa dengan yang dilakukan terhadap apartheid Afrika Selatan. Abu Ali memuji keputusan pemerintah Norwegia untuk memberi label produk pemukim Israel di wilayah Arab yang diduduki sebagai tidak resmi. Kini berbondong-bondong negara di Timur Tengah mulai membatasi hubungan mereka dengan Israel. Namun bagaimana selanjutnya? Karena seperti diberitakan, jika Rusia juga tengah memanas dengan negara Yahudi ini. Amerika Serikat tutup mata saat Israel caplok Palestina, kini tuduh Rusia merampas tanah Ukraina secara ilegal. Hubungan Amerika Serikat dan Rusia makin memanas di tengah invasinya ke Ukraina. Amerika Serikat kini menuduh Rusia akan merebut tanah Ukraina di wilayah Kherson, Zaporizhia, dan seluruh Donbas. Diketahui setelah Israel, Ukraina merupakan sekutu dekat Amerika Serikat. Padahal seluruh dunia tahu Israel telah mencaplok sebagian wilayah Palestina dan hingga saat ini dikuasai. Tahu Israel mencaplok wilayah Palestina dan mengusir penduduk Palestina, Amerika Serikat malah diam saja. Justru Amerika Serikat menjadikan Israel sudah seperti anak emasnya sendiri. Kini pihak Gedung Putih di balik layar memanfaatkan Ukraina untuk berperang melawan Rusia. Bahkan terang-terangan Amerika Serikat mengirimkan senjata canggihnya untuk Ukraina melawan Rusia. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional John Kirby menuding Rusia merampas tanah Ukraina secara ilegal. Rusia mulai meluncurkan versi dari apa yang bisa Anda sebut sebagai buku pendamaian pencaplokan, kata Kirby selama konferensi pers Gedung Putih hari Selasa, seperti dilansir New York Post. Rusia memasang pejabat proksi tidak sah di wilayah Ukraina yang berada di bawah kendalinya. Kirby menyamakan aktivitas Rusia dengan yang terjadi sebelum Rusia mencaplok Crimea pada tahun 2014. Pertama, pejabat proksi akan mengatur referendum palsu untuk bergabung dengan Rusia. Kemudian, Rusia akan menggunakan referendum palsu sebagai dasar untuk mencoba mengklaim pencaplokan wilayah Ukraina yang berdaulat. Pekan lalu, seorang pejabat pendudukan di Zaporizhia mengatakan referendum dapat diadakan dalam beberapa bulan ke depan. Kirby mengatakan Rusia telah mendirikan Bank Rusia di seluruh wilayah pendudukan, menetapkan rubel sebagai mata uang, memutuskan akses ke internet
roket Ukraina, memaksa Ukraina untuk mengajukan kewarganegaraan Rusia dan mengeluarkan paspor Rusia. Di Kherson, wilayah selatan yang berbatasan dengan Crimea, Kirby mengatakan pasukan Rusia telah menguasai menara siaran, membentuk pasukan keamanan yang setia kepada Moskow. Aneksasi dengan kekerasan akan menjadi pelanggaran berat terhadap piagam PBB dan kami tidak akan membiarkan tanpa tantangan atau tanpa hukuman, kata Kirby. Setiap upaya palsu untuk melegitimasi perampasan tanah ilegal hanya akan memperburuk keadaan bagi Rusia. Diminta untuk menguraikan, Kirby mengancam sanksi yang lebih berat terhadap Kremlin dan antek-anteknya. Melakukan perang adalah bisnis yang mahal. Kirby juga mengatakan Gedung Putih akan mengumumkan pengiriman tambahan peluncuran roket bergerak HIMARS ke Ukraina dalam beberapa hari mendatang. Sebagai bagian dari dukungan militer berkelanjutan pemerintah Biden untuk pasukan Ukraina, kami juga akan terus mengekspos rencana Rusia sehingga dunia tahu bahwa setiap pencaplokan yang dimaksud adalah direncanakan, ilegal, dan tidak sah. Sebagai informasi, referendum 2014 itu dianggap tidak sah oleh 13 anggota Dewan Keamanan PBB yang beranggotakan 15 negara. Sebuah resolusi yang menyatakan itu tidak sah diveto oleh Rusia, seorang anggota dewan. Sementara Cina abstain dalam pemungutan suara. Israel rampas pemukiman warga Palestina. Amerika Serikat tutup mata saat Israel memperluas pemukimannya di tepi barat dan Yerusalem Timur Palestina. Seluruh dunia tahu Israel telah merebut wilayah Palestina untuk menggusur rumah. Padahal Perserikatan Bangsa-Bangsa pada hari Kamis secara tegas mengatakan negara Yahudi itu sudah jelas dan nyata melanggar hukum internasional. Dilansir oleh Arab News, PBB menilai pemukiman yang dibangun oleh Israel itu ilegal. Karenanya PBB mendesak pemerintah baru Israel untuk segera menghentikannya. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dan utusan Mitas PBB Tor Wennesland melaporkan implementasi resolusi Dewan Keamanan 2016 yang menyatakan pembangunan pemukiman itu tidak memiliki validitas hukum. Karena itu PBB menuntut penghentian ekspansi Israel di tepi barat dan Yerusalem Timur. Dia mengatakan pembangunan tersebut ilegal. Itu adalah hambatan utama untuk pencapaian solusi dua negara dan perdamaian yang adil, abadi, dan komprehensif. Baik Guterres dan Wennesland juga menyerukan kepada otoritas Israel untuk mengakhiri pembongkaran rumah Palestina dan properti lainnya dan perpindahan warga Palestina. Mendesak Israel dan Palestina untuk melakukan pengekangan dan menahan diri dari tindakan provokatif, hasutan, dan retorika pun akhirnya bisa mencapai solusi dua negara di mana Israel dan Palestina dapat hidup berdampingan dalam damai.